Dari sunnah rudsau kami ya, selama kami rudsau ke beberapa ma'had di Indonesia, yang wajib anak temuin adalah Qismul I'lam. Pasti itu. Setelah ketemu panitia, setiap kami rudsau ke mana-mana, mau pondok modern, pondok alumni, pasti yang akan anak temukan adalah Rijalul I'lam. Apalagi ke Gontor. Karena apa? Jiwa raga anak sampai hari ini. Karena ada energi ruangan kecil, Qismul I'lam yang namanya CID tahun 2000. Anak sampai hari ini hadir bersama antum berawal dari Rijalul I'lam. Antum bertanya, Ustadz kapan antum belajar bicara? Tuh, di ruang Qismul I'lam. Ustadz kapan antum belajar mixing? Feel sound. Berapa kali anak komunikasi sama antum? Nah, angkat gennya. Di mana belajar itu? Qismul I'lam. Saya tahu karakter vokal seorang. Mixing gen harus angkat feedback kalau lebih power. Itu di mana? Qismul I'lam. Tapi sound antum hari ini lebih spekta dibandingkan sound kami yang tahun 2020 tahun yang lalu. Maksudnya apa Happy? Bersyukur antum. Karena posisi antum Qismul I'lam hari ini itu bukan pilihan pengasuhan, bukan pilihan musyrif, bukan pilihan kiai. Antum sampai menjadi Qismul I'lam, Rijalul I'lam, wa qad ikhtarallahu lak. Kalau sudah kayak gitu, itu harga mati kawan. Nggak bisa dirubah lagi. Kalau antum menolak tawaran dari Allah itu, antum reject, berarti antum melawan arus. Bukankah posisi antum hari ini adalah permintaan doa antum ketika antum kelas 1? Ya Allah, anak pengen banget seperti kakak-kakak itu. Pernahkah antum mungkin berdoa saat kelas 2? Gimana ya kalau anak jadi Qismul I'lam nanti kalau anak kelas 6? Kalau anak kelas 5? Kalau anak kelas 4? Dan Allah sudah menjawab untuk antum. Anak hari ini gak belajar banyak dengan antum tentang bagaimana how to announce. Anak sami itu yaumain hunai. Anak sami itu sautakum yaumain, 2 hari anak di sini. Anak selalu mendengar announcer antum di masjid. Yang announcer hari ini anak sami itu daim. Film maghrib atau yaumiyah. Apakah anak akan menyalahkan antum? Lah, justru anak mereview otak anak ke 23 tahun yang lalu. Ya Allah, anak pernah kayak antum, brother. Pegang sound, pegang mikrofon, gulung kabel. Syukur. Dulu anak gak ada orang yang ngomongin kayak gini, Kak. Wallahi. Apa ada yang setelah acara habis dikumpulkan. Sampai anak bilang ke Ustaz, anak request satu lagi. Qismul I'lam. Ustaz, lu gak capek, Ustaz? Gak. Harus ketemu dengan mereka sebelum anak pulang. Mungkin ketemu kita tadi siang. Ya, ada sebagian ketemu tadi siang. Tapi feel-nya akan beda kalau anak ketemu kayak gini dengan antum. Betul gak? Ente yang tampil tadi kah? Tapi feel-nya akan berbeda. Karena anak bicara one on one like this. Next, Kak. Ini akan jadi cerita. Antum jadi alumni dari Darul Muttaqin. Habis antum berkiprah di luar. Tiba-tiba Allah menggerakkan antum menjadi good announcer di luar. Menjadi Rijalul I'lam di luar. Menjadi announcer di bandara. Menjadi MC di BUMN. Menjadi talent voice gitu loh Kak. Antum jadi announcer. Antum jadi broadcaster. Tiba-tiba didengar sama Darul Muttaqin. Hey, ada alumni itu Darul Muttaqin. Antum di-invite ke sini untuk ngobrol depan aula kayak tadi. Pasti antum akan bilang ke panitianya, bisa kumpulkan gak Qismul I'lamnya? Antum sama ustadznya dibilang, silakan Ustadz duduk di sini. Antum duduk di sini. Yang antum akan ingat adalah malam ini kita ketemu, brother. Ya Allah, kayaknya kita pernah kayak gini deh. Kalau antum bilang, Ustadz kayaknya terlalu berlebihan. Ini real. Dulu ada Wisma Darussalam di Gontor kah? Ada speaker, pembicara, bicara, dia ditampil, motivasi untuk kelas 6, pembekalan. Habis itu, dikumpulkan kami di Wisma. Qismul I'lamnya. Dan coach ini dia bicara.
Tidak menutup kemungkinan nanti mungkin satu di antara kalian lah yang akan mendampingi saya nanti di luar. Kalimat itu pun terlontar dari coach kami. Dan kami mengamini sama seperti antum mengamini barusan. Anu duduk paling pojok, duduk seperti kayak gini. Digontorkan layoutnya sama kak Gesos itu. Kayak gini kah? Di mana-mana kan? Dan kami mengamini paling pojok. Amin. Siapa coach itu? Tantowi Yahya. Antum search di Google. Tantowi Yahya itu the real Master of Ceremony. Dan 2007, 2008 Allah menakdirkan anak MC duet dengan Tantowi Yahya yang beliau pernah datang di acara pembekalan kelas 6 tahun 2001 yang pernah mengumpulkan seluruh Q9 di Wisma Darussalam. Siapa yang bilang nggak mimpi? Oh kayak mimpi brother. Anak berdampingan sama beliau, Pak. Bapak masih ingat gak? Dia bukan alumni. Tapi dia cinta dengan Gontor. Bapak masih ingat gak? Bapak kasih pembekalan kepada kami, calon alumni 2001. Dan Anda mengumpulkan kami, seluruh announcer di Wisma Darussalam. Dan saya adalah salah satu orangnya, Pak. Bapak pernah mengatakan, mungkin suatu saat, di antara you yang akan mendampingi kami mengamini paling pojok. Akhirnya terwujud doa itu. Di antum menjadi Rijalul I'lam, bukan hanya sekedar nama Central Information Department. Betul kan namanya sama CID? Bukan hanya sekedar nama. Tapi tumbuhkan dalam jiwa raga antum, ya Allah, anak akan lebih kafah, Pak Happy, bismillah. Antum jadi announcer, tampil dengan announcer. Anak salut dengan ketanggapan orang-orang son hari ini. You sempat panik tadi, jack audio nggak on. Panik dia, Ustaz. Anak di situ. Kenapa, nak? Ini belum on, Ustaz. Tapi udah punya plan B. You ambil alat kan? Next, plan B. Ambil, oke, berarti aman. Sebelum anak suruh, ambil plan B. Dengan alat yang baru, tanpa harus dengan jack. Apakah Bluetooth audio atau what you say? Aman, well. Hal kayak gitu, mahal di luar badan. You kayak tadi, itu namanya event organizer. Sound engineering. Kayak gitu, mahal kan. Hanya antum temukan di sini, dan itu perdalam. Sampai kafah di dalamnya. Antum lebih tanggap, wah ini suara pembicaranya kayaknya kurang low deh, kurang bass deh, angkat bass. Jadi kenapa ketika doa itu udah di mute? Karena antum nggak tahu kalau anak akan bicara lagi kan? Kalau itu bilang, tapi kok tahu bahasa tubuh brother? Audio belum connect karena dia nggak tahu kalau anak akan baca doa itu karena disuruh sama Ustaz Nur mendadak. Tiba-tiba Ustaz Nur, antum baca doa aja ya. Habis itu pakai musik. Cari dulu anak. Dan tahu, ini aja deh. Aduh, Ustaz, belum connect nih audionya, Ustaz. Belum connect di earphone anak mati juga. Ternyata ente mute. Mungkin dia mengira kalau anak nggak bakal bicara lagi, betul nggak, Guru? Habis itu audio standby, baru nyala dia. Yes. Apa yang kau rasakan pernah rasakan 23 tahun yang lalu? Kayak Sukri marah. Himno, Chandra, himno. Anak gemeteran brother itu mixer, anak tekan-tekan gak nyala-nyala. Karena mixernya apa? Mixer kayu. Bayangin mixer zaman jahiliyah, mixernya kayu. Hai kotak, kesel, anak tendang juga itu mixer. Susah kali nyalain power. Ini mana powernya? Kayu udah marah-marah di atas. Kuliah umum babak pertama. Chandra, himno. Iya Ustaz, ini belum nyala mixernya. Aduh mas harus anak angkat di koah. Ente udah enak. Udah digital. Digital gak? Ya, digital. Iya dong. Apalagi kak? Fabi ay'ala ya rabbikum atakadziban. Itu mau kufur nikmat. Bismillah kak. Yo. Al-mahfudzat lisanatil ula. Itu sauti. Tahun 2000. Yang sekarang itu audio tersebar di mana-mana. Ada nggak di sini sih? Serius? Al-mahfudzat lisanatil ula. Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. Ya kan? Itu suara tahun 2000. Ana lagi Q10 I'lam di Riem lantai bawah. Malam-malam rekamannya sampai tiduran pada. Antum kalau dengar itu pasti ingat anak. Oh pasti Pepe lagi tiduran di waktu itu. Sampai tiduran Ustaz Fer. Ana nggak ngira kalau kaset pita itu akan jadi saksi, akan menyabur ke seluruh pesantren.
Berawal voice over Ana dari mahfuzat itu. Ana bisa ngisi voice over di hazanah gitu. Yang Ana bilang tadi, berawal dari al-mahfuzat lisanatil ula. Kan bisa Gontor 4 announcer ini antum buat yang baru. Dengan suara antum yang keren-keren ini, kasih background yang soft, kerjasama dengan multimedia. Antum bilang, al-mahfuzat lisanatil ula. Bait-bait mahfuzat ini persembahan dari Gontor 4 Production, Central Information Department 2023. Gagah, brother. Nah, kasih PR buat antum. Bikin audio, bukan visual loh. Kalau audio visual, susah antum editnya. Audio, take vokal. Antum jangan berpikir, nah bingung saat rekamannya di mana. Antum alam. Itu nasib antum keren-keren. Menjada wajada. Jangan sendirian, ente menjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapat saja. Dia bilang, mansaro ala darbi wasola. Terus, ente juga akan bangga kan dengarnya. Suaramu didengarkan oleh ribuan orang. Akan jadi jariah. Semua merekod, menghafal. Itu dari suara antum. Kasih PR ya. Andai kan suatu saat ada kesini lagi diundang Ustaz Khair. Atau Ustaz Nur. Anak akan tanya, mana Kismul Ilham? Aina bait mahfudot. Belum Ustaz. Berarti omongan anak hari ini zong, brother. Andai kan nanti ada Ustaz Khair mengatakan, Serepi, ini alhamdulillah nih Gus Ilham udah bikin audio mahfuzat. Alhamdulillah. Share ke anak. Anak verifikasi dari jauh. Kalau menurut anak, on air, Ustaz. On air. Sebelum gontor yang lain ada, awali dari Banyuwangi. Fahim tuh? Bismillah. Anak hari ini hanya ngobrol itu aja. Itu juga kaget. Anak nggak sharekan aja tadi di aula. Al-mahfuzat lisanatil ula. Mungkin kalau anak simulasikan kaget juga tuh anak-anak. Ini makhluk yang bicara. Jadi nak, bersyukurlah. Itu aja ya. Ada pertanyaan? Yuk. Menit lagi. Ayolah. Fursa ini. Nah, ente yang mute tadi. Anak ketemu bapak ini gak bakal lupa kalau dia yang mute. Anak izinkan. Fadol. Tenang aja, brother. Anak izinkan. Jadi begini, kira-kira bagaimana yang antum lakukan apabila antum merasa bahwasanya dalam hidup antum pernah jatuh, sehingga jatuh antum ini ibarat antum sudah jatuh ke jurang paling terdalam dan bingung mau ngapain lagi, Ustaz. Satu kali, ngeri kali pertanyaanmu kawan. Anak surah Ahov. Cara menghadapinya. Ustaz, kalau antum buka materi itu antum buka folder anak yang lama. Kalau anak pernah jatuh, anak pernah dibully, anak pernah tampil dan teriakin orang, sampai melukai hati ibu anak sendiri di belakang panggung. Kalau antum tanya, gitu Ustaz? Ya. Proses brother, sampai anak bisa ngomong ke depan antum kayak gini. Berawal dari bully, teriakan-teriakan anak-anak SD, masyarakat 30 tahun yang lalu. Lebih dalam dari jurang yang antum bilang tadi. Sakit brother. Ibu Ana sampai terluka di belakang panggung. Dia sakit melihat Ana diteriakin, dilempar, gara-gara tampil, dan gagal di situ. Ibu Ana meluk. Antum bagaimana cara bangkitnya? Pelukan Ibu Ana waktu itu. Bismillah, nak. Ini bukan panggungmu. Ibu itu punya intuisi yang kuat. Antum nggak boleh sombong, kita beradik Bismillah. Antum harus ingat, kalam-kalam ibu antum ini. Ibu Ana kuat banget. Ini bukan panggung ente. Ini bukan panggungmu, nak. Kamu sabar. Kamu lihat 30 tahun lagi. Suaramu akan dirindukan orang. Maka ketika anak tampil di istana, anak gak jelasin tadi kan? Anak bilang, mohon perhatian. Presiden Republik Indonesia. Anak ngomong kayak gitu, yang anak tetap siapa? Bukan presiden, tapi ibu anak di samping. Nangis, dia meluk lagi.
seperti pelukannya 30 tahun yang lalu. Apa yang ibu bilang? 30 tahun yang lalu kau diteriakin orang, kau nangis di belakang panggung, ibu sakit. Tapi hari ini ibu bahagia. Melihat kau gagah tampil. Semua itu berawal dari ruang announcer antum ini. Antum tampil, dibully antum, digontor, atau antum diteriakin, antum dicibir. Tenang brother. The show must go on. Bukan hanya di dalam hidup apapun. Antum jangan kira materi kayak anak kayak gini gak ada rintangannya. Oh kafir. Karena cerita mau Ustaz semalam. Kafir. Pernah dilempar napi. Pernah dilempar peserta dan peserta itu dia adalah pemabuk. Sampai luka kaki anak. Si anak nangis di rumah. Itu lebih dalam dari jurang yang antum bilang. Tapi kalimat anda adalah the show must go on. Anda tetap maju ke depan. Itu juga sama. Antum Ustaz, anda banyak masalah di rumah Ustaz. Hai, jangan terwarnai dengan masalah-masalah itu. Justru antum harus mewarnai masalah itu. Selesaikan dari jauh dengan doa-doa antum. Udah selesai. Ini kalau anda ngomong kayak gini pakai backsound cocok banget. Kayak tadi. Itu yang nembak. Antum mau tanya, Ustaz, tadi anak-anak fokus banget semuanya ya? Antum mau lihat dari depan? Fokus semua. Kemana anak pergi? Ikutin. Gitu. Itu semuanya didukung oleh apa? Bukan karena anak, bukan karena anak, karena ustaz-ustaz, karena antum ke semua yang antum sudah set sound kita tadi, antum sudah set soundnya. Coba kalau tiba-tiba ada lagi ngomong kayak gitu, antum jahil, diturunin mixernya. Ayo lo Pak ayo lo Pak ayo lo Pak ayo lo Pak. Gagal acaranya. Pas yang paling anak lempar nanti pakai mic. Jadi acara sukses Ustaz. Wallahi. Anak katakan depan teman-teman hari ini Ustaz. Sukses acara malam ini. Wallahi. Anak jadi nikmat. Kalau nggak melihat jam mungkin ya. Anak lanjutin sampai jam 10. Jadi pakai Nur juga udah. Yang biasanya setengah 10 Ustaz udah selesai. Anak-anak harus masuk sekolah. Asik tadi itu. Asik banget anak iramanya. Anak bermain dengan audio. Monitornya juga clear ke anak. Audio juga powerful. Visual juga aman. Biasanya kalau paralel kayak gitu, ada aja trouble-nya. Ini nyala, ini nggak nyala. Cuma tadi aja nggak nyala samping kiri ya. Itu mah dari kemarin kan. Tapi audio, sound, itu nice banget. Mabruk untuk Anda. Anda nggak tahu antum mixernya apa, Anda nggak tahu kabelnya apa, Anda nggak tahu mic-nya apa, Sennheiser apa, Shure. Yang penting outputnya dahsyat tadi kan. Monitornya cakep sampai belakang, Anda moving, Anda ngomong sampai belakang. Audio masih clear. Cakep. Pertahankan sound engineering-nya. Gitu ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Udah? Saya kira ada yang bertanya? Nah. Atau pas bisa proses di apa membangun relasi bikin Chandra Production. Chandra Production Management itu berdiri awalnya dulu kami di bawah manajemennya Mas Tantowi Yahya. Tapi qadarullah setelah itu tiba-tiba tim kami bertiga awalnya mendirikanlah Chandra Production. Itu tahun 2010. Dalamnya apa? Pelatihan MC. Gak enak banget loh spanduk. Seminar MCI gak enak banget lihatnya. Seminar MC. Kalau Anda lihat dokumentasinya 2010, itu masih ada tuh. Seminar MC. Timnya cuma 3 orang itu. Seiring waktu diganti. Seminar public speaking. Seminar public speaking banyak yang gak suka. Karena banyak anak-anak mengira muhadharah kan. Public speaking ganti jadi speak with power. Tapi di dalamnya ada latihan MC dan sebagainya. Ini 2010 sampai hari ini. Jadi Chandra Production Management itu di dalamnya lembaga training kayak gini. Yang kedua adalah event organizer. Yang ketiga wedding organizer. WO. Yang keempat studio untuk voice over. Jadi Hazana Trans 7 bikin voice-nya itu kita bukan di Trans tapi di studio kita. Nanti kalau antum ada orang Bogor gak di sini? Itu main ke Sentul. Nah, antum tahu Sentul kan? Nah, main ke Sentul. Kita ketemu nanti di salah studio. Bukan studio lah, saung itu, saung. Itu Chandra Production. Kenapa nama Chandra? Karena itu brand anak ketika di radio. Wargo itu namanya Chandra, bukan Happy. Semua namanya Lakob. Cuma anak doang yang agak aslinya Chandra.
Yang lain namanya Sandi. Kenapa jadi Rafli? Assalamualaikum, saya Rafli. Dia bilang, kok itu jadi Rafli? Itu nama anak waktu kecil Ustaz. Namanya Rafli Sandi. Oh gitu. Baru tahu tuh. Dia punya lakom. Chandra itu jadi brand dulu di Ponorogo. Jadi anak masyhur di Ponorogo. Gara-gara radio. Ada lagi? Apakah menjadi voice over itu harus memiliki suara bagus? Oh enggak. Enggak. Pasti ada yang tanya gitu. Banyak orang yang punya voice, aduh anak gak berani, suaranya jelek. Vokal itu hanya 3%, brother. Ingin jadi voice over, 97% adalah cara dia bacanya. Ada yang vokalnya keren, deep voice, suaranya dalam, tapi cara bacanya nggak asik. Zong. Suaranya biasa-biasa saja, tapi karena cara bacanya itu nice, Kak. Jadi voice over. Antum hari Rabu, setiap sore datang ke Sentul. Ada kursus namanya public speaking, itu diperuntukkan bagi orang-orang cempreng. Suara cempreng kumpul semua di situ. Ibu-ibu, bapak-bapak yang cempreng-cempreng lah suaranya, kecil-kecil gitu, Kak. Nama grup WhatsApp-nya Public Speaking for Cempreng Community. Bener-bener. Dilatih, diasah, jadi dia jadi voice over, Kak. Suaranya paling biasa aja tuh. Jadi vokal hanya sekian persen. Berapa persen tadi? 3. 97% how to, cara berdinamika dengan vokal itu. Pasti jadi voice over. Oke, next. Kalau menjadi voice over itu suatu pekerjaan atau sebagai hobi? Ini pertanyaan ente nih. Hobi apa pekerjaan? Kalau ada hobi. Kalau dijadikan pekerjaan, ya kerjaan di situ doang. Voice over mulu. Hidupnya itu voice over aja. Nanti ditanya malaikat pun karena khidmat buka, dijawabnya pakai voice over. Allah, gitu ya. Biar nggak ngantuk ente. Jadi voice over sampingan anak, brother. Saat pandemi, motivator pada tiarap, Ustaz. Oh, pembicara, Ustaz. Pada tiarap. Nggak ada panggung. Apa kerjaan anak? Voice over. Di Pondok Indah ada pom bensin. Mbak-mbaknya ngomong di atas. Selamat datang. Bagi Anda, tolong jaga jarak ya. Untuk mobil udah 4. Makan empuk nih. Anak bilang, Mbak, nggak capek tuh ngomong di atas. Aduh Mas, gimana lagi Mas, tugas saya kayak gini. Rekam, Mbak. Boro-boro import rekaman, Mbak. Kayak ini Mas, udah nggak bisa rekam. Mbak, boleh saya ketemu direkturnya nggak? Di bawah tuh. Pak, bagus ini rekam, Mbak, pakai voice. Aduh Mas, saya nggak berpikir. Orang SPBU ditanya voice over. Nggak nyambung. Bapak saya minta waktu aja. 1 ruang aja kosong. Yang penting kedap suara. Saya akan bikinkan untuk SPBU 175 ini. Ya udah Mas, pakai. Ngetek vokal, bikin narasi bentar, anak suruh asisten. Bikin narasinya. Cari di Google. Protokol kesehatan apa aja sih? Pakai masker, jaga jarak ya kan? Pakai apa? Cuci tangan, ada tag vokal. Pakai Adobe. Selamat datang di SPBU Pondok Indah Jakarta. Mohon perhatian bagi Anda yang memiliki kendaraan roda 4 untuk berada di line A. Mohon untuk jaga jarak selama berada di SPBU Pondok Indah Jakarta. Silakan untuk mencuci tangan di tempat yang telah tersedia. 3 menit. Ngomong gitu. Anak kasih. Ini Pak, udah jadi. Serius Mas, jangan canda ente Mas. Ini. Di play yang ada di handphonenya. Cakep aja dia. Cakep ya. Dibayar sama dia berapa? Afwan ya. Entah ada sebidi mah. 25 juta. Ente kaget. Apalagi anak. Yang dia bayar apanya? Kegigihan kita dalam waktu sekian second ya, menit ya. Selesai urusan. Itu karena gontor banget. Karena dia mengira akan dibikin selama 1 bulan. Mas ke studio dulu, belum rekam, belum diedit. Nah, kasih backsound agak beat dikit. Duk energi kan. Habis itu play. Udah Mas, coba play di atas. Ada dari bawah. Wih, suara anak ada di SPBU. Bangga, brother. Ada keluar dari Pondok Indah, balik ke Jakarta, datang alumni lewat SPBU. Dia telepon, Sat, mau jud show tuh kah, pom bensin? Gak apa-apa. Anggap aja suara Mahfudz anak. Betul saja. Bayangin tuh, Allah itu menggerakkan kita karena kita cinta dengan kerjaan kita. Didengerin sama SPBU Ternate, gara-gara audio itu. SPBU Ternate telepon,
Mas, kita kan nggak boleh ketemu nih COVID. Bisa nggak dibikinin voice kayak di SPBU Pondok Indah? Oh bisa mas. Tapi DP dulu ya mas ya. Tapi sampelnya oke, saya kirimkan sampelnya. Saya kirim sampel tapi yang banyak noise-nya. Ada suara burung, suara air gemericik akuarium. Dia bilang, mas ini kok berisik ya? Bayar dulu mas. Coba kalau dia cerdas, tinggal masukin software, hilangin noise-nya, selesai. Kan dia nggak tahu. Oh ya udah mas, kita bayar lengkap, baru bikin lagi. Tinggal ganti yang tadi Pondok Indah jadi Ternate. Harus sama intonasinya. Yang tadi SPBU Pondok Indah, jadi SPBU Ternate. Udah kirim, jadi 3 menit transfer selesai. Yang lain pada tiarap, ada mah happy aja waktu pandemi karena kita punya talent. Di mana belajar? Di Hizbul Ilham. Mau bilang apa lagi antum? Syukur antum. Berapa menit Anda bicara Ustaz Khair? Pas setengah jam. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti anak ketemu Kiai Hasan, anak akan sampaikan, Kiai sudah ketemu Hizbul Ilham, saya sudah ketemu para MC talentnya, dan akan laporkan video ini kepada beliau. Karena beliau itu sangat notice banget kepada antum ini. Terdatang itu ke pondok-pondok lain, pada datang itu ke Darul Mutakin, ke diri yang belum. Ya, kataballahu lakumun najah wa as'adakumullah fi darain insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.